Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Akilatul Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi morfem, mata kuliah linguistik umum. Morfem adalah istilah yang ada dalam tataran linguistik, khususnya cabang ilmu yang bernama morfologi. Morfem bisa diartikan sebagai bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif, stabil, dan tidak dapat dibagi lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut urutan-urutan satuan bahasa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama ada morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Sebuah kata masih bisa dibagi menjadi morfem-morfem penyusun. Misalnya kata melakukan terdiri atas dua morfem, yaitu me, kan, dan laku. Kecuali kata dasar, maka kata tersebut hanya terdiri atas satu morfem. Contohnya kata makan dan beli hanya terdiri satu morfem, yaitu makan dan beli. Dalam studi morfologi, morfem bisa ditulis dengan diapit kurung kurawal. Agar lebih paham lagi tentang materi morfem, berikut penjelasan jenis-jenis morfem berserta contohnya. Yang pertama yaitu ada morfem bebas. Morfem bebas ini adalah morfem yang secara potensial dapat terdiri sendiri dalam satu bangunan kalimat. Misalnya saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa terdiri sendiri tanpa harus digabungkan dengan morfem lain. Yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat ini adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, berlari, menganalisis, dan sebutkan. Contoh lainnya, misalnya morfem berbaur. Morfem tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus bersama morfem lain. Contohnya berbaur, membaur, campur baur, dan lain-lain. Yang ketiga ada morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang tersusun utuh atau tidak terbagi. Contohnya lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang keempat ada morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya morfem ke dan an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsur terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Jadi ke dan an pada ke dan an adalah satu morfem meskipun terpisah. Yang kelima ada morfem segmental. Morfem ini adalah morfem yang terjadi dari morfem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfemnya yaitu meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me dan ja atau me, e, j, a. Yang keenam ada morfem suprasegmental, yaitu fonem yang terbagi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Fonem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh ada morfem beralomorf zero, yaitu morfem yang tidak bisa memiliki makna atau fungsi tersendiri dalam suatu kata atau kalimat. Morfem ini disebut juga sebagai morfem nol atau morfem nol. Contoh morfem beralomorf zero yang lebih jelas adalah pada kata kerja berurutan dalam bahasa Inggris dan bentuk waktu lampau sederhana. Misalnya taste atau rasa dalam bentuk waktu lampau menjadi tasted atau merasakan. Di sini tambahan e dan d dalam morfem beralomorf yang menunjukkan waktu lampau, tetapi dalam bentuk dasar katanya yaitu tasted tidak memiliki akhiran waktu lampau tersendiri. Dan contoh yang kedua yaitu walk atau jalan dalam bentuk waktu lampau menjadi walked, yaitu jalan kaki. Morfem e dan d di sini juga adalah morfem beralomorf yang menunjukkan waktu lampau.
Morfem verlalomorf ini penting dalam membentukkan berbagai bentuk kata dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lainnya, meskipun morfem ini tidak memiliki makna tersendiri jika digunakan secara terpisah. Yang kedelapan ada morfem bermakna leksikal. Morfem ini mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksim sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, buku, jalan, bui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dui termasuk morfem terikat, karena harus digabungkan dengan morfem lain, misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal, karena morfem dui mempunyai makna leksikal, yaitu dua. Yang kesembilan ada morfem yang tidak bermakna leksikal, yaitu morfem yang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber, bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan wah. Yang ke-10 ada morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau root. Morfem dasar yaitu adalah bagian terkecil dari suatu kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Indonesia, contoh morfem dasar adalah makan, dalam kata yaitu makanan. Bentuk dasar yaitu kata dasar sebelum mengalami perubahan atau penambahan morfem. Contohnya bentuk dasar adalah kata bermain adalah main. Pangkal atau stem yaitu bagian kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata-kata lain dengan menambahkan morfem tambahan. Contohnya dalam kata bermain yaitu main adalah pangkalnya. Dan yang terakhir ada akar atau root, yaitu bagian dasar dari kata yang tidak bisa terbagi lagi menjadi morfem yang lebih kecil. Dalam bahasa Indonesia, kata makan memiliki akar yang sama dengan kata memakan, yaitu makan. Nah, sekian materi pembahasan tentang morfem dan jenis-jenis morfem pada mata kuliah linguistik umum. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman yang telah menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar teman-teman semua dapat notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Stay tune terus ya di channel Agilatul Afifah. Bye-bye!